Shalom, selamat pagi saudaraku sekalian. Apa kabarnya bagi kita semua? Kami berharap Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya dalam keadaan kondisi kesehatan yang cukup baik. Sehingga kita boleh dalam satu hari ini untuk melaksanakan segala aktivitas kita. Mari sebelum kita mengawali aktivitas kita dalam satu hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dari hari-hari yang lalu, Engkau menuntun kami hingga boleh tiba pada hari ini. Kami menerima sukacita dan juga kekuatan yang dari Tuhan untuk memampukan kami dalam satu hari ini melakukan segala aktivitas kami. Maka kami mau menyerahkan terlebih dahulu hidup kami supaya diisi oleh firman Tuhan. Dan jalan-jalan kami juga boleh diterangi firman Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Dan mendatangkan berkat dalam kehidupan kami dan juga orang-orang di sekitar kami. Inilah doa kami Tuhan, yang kami persembahkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis tanggal 19 Oktober 2023, tertulis dalam kitab Ibrani, pasal yang ke-6, ayat 19. Dikatakan demikian. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Nasongon sau ditoditadoi nahot jalan natogu nama norusi sahat tu bagasan niribbe-ribbe. Demikian firman Tuhan. Adapun yang menjadi topik dari renungan kita pada hari ini adalah berpegang teguh pada pengharapan. Saudaraku sekalian, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita
bahwa pengharapan itu sangat penting untuk kita miliki. Penulis Ibrani menggambarkan pengharapan itu seperti sauh atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sauh adalah salah satu bagian dari sebuah kapal yang berfungsi untuk menjaga kapal agar tidak goyah dan terombang-ambing oleh angin atau gelombang laut yang menerpa. Walaupun ukuran sauh itu sangat kecil dibandingkan dengan kapal, tetapi ketika sauh sebuah kapal menancap dengan kokoh di dasar laut, maka kapal tersebut akan stabil dan aman. Hidup ini juga banyak dianalogikan orang bijak sebagai sebuah kapal. Kita mengarungi laut kehidupan yang tidak selalu tenang. Akan ada riak-riak, gelombang-gelombang, bahkan angin kencang dan badai yang sewaktu-waktu bisa menerpa kehidupan kita. Seperti kapal, kita membutuhkan sauh atau jangkar yang bisa menahan kita supaya tetap dalam keadaan aman, kuat, dan tidak terombang-ambing, bahkan tidak karam, yaitu pengharapan dan iman. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, sebuah hidup yang berlayar tanpa pengharapan akan membuat manusia tidak akan kuat menahan badai masalah yang sewaktu-waktu menerpa kehidupannya. Ketika seseorang tidak memiliki pengharapan di dalam hidupnya, maka dia akan mudah untuk terombang-ambing tanpa arah. Dia akan gampang kecewa dan menyerah. Sehingga pengharapan yang berfungsi sebagai sauh yang ditambatkan kepada Kristus, Sang Imam Besar, akan mampu membuat kita kuat berlayar, mengarungi samudra kehidupan. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, mungkin kita atau Anda atau orang-orang yang kita kasihi saat ini sedang mengalami atau menghadapi pergumulan. Tengah diterpa badai masalah, mengalami krisis dalam berbagai hal. Kalau diibaratkan kapal, Anda mungkin tengah bertemu dengan ombak yang tinggi, angin yang kencang, yang disertai badai yang menggelora. Itu bisa terjadi dalam kehidupan setiap manusia. Tetapi sesusah-susahnya kita saat ini, selama kita masih memiliki pengharapan, maka jiwa dan roh kita akan senantiasa kuat dan aman. Pengharapan memainkan peranan penting dalam kehidupan seseorang, yaitu yang pertama dapat mengangkat kesejahteraan seseorang. Harapanlah yang menggerakkan seseorang untuk mengejar apa yang paling penting baginya, sehingga secara tidak langsung terjadi peningkatan setahap demi setahap pada kesejahteraan hidupnya. Yang kedua, membuat kita menikmati kesehatan yang baik. Orang-orang yang memiliki harapan akan berusaha tetap berpikir positif dan mau mengubah cara hidup untuk lebih sehat. Yang ketiga, membuat hidup lebih panjang. Orang-orang yang merasa tidak punya harapan memiliki kemungkinan 2 kali lebih besar untuk meninggal dunia dibandingkan mereka yang memiliki harapan akan masa depan mereka. Maka harapan akan membantu orang lebih bersemangat untuk menjalani hidup meskipun kondisi kesehatannya dalam keadaan sakit parah, kondisi ekonominya atau apapun itu, maka dia akan mampu untuk melewatinya.
Maka melalui firman Tuhan ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tambatkanlah pengharapan kita jauh hingga ke ruang maha suci, di mana Yesus bertahta selamanya. Di sanalah Anda, kita bisa tetap tegar. Tidak peduli sebesar apapun badai yang saat ini tengah kita hadapi. Disinilah iman kita harus berbicara. Sekalipun tampaknya kita lihat tidak ada jalan, tetaplah berharap kepada Tuhan. Ketika kita tetap percaya dan berharap kepada Tuhan dan janjinya, maka mujizat pertolongan Tuhan akan nyata terjadi atas kehidupan kita. Bersikaplah seperti Abraham, yang sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun ia tetap berharap dan percaya kepada Tuhan berdasarkan janji Tuhan, sehingga hal itu diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Kalau Tuhan sudah membenarkan, maka tidak ada yang dapat menggagalkannya, sehingga mujizat pasti terjadi. Hal ini juga berlaku bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami, untuk firman-Mu yang bersabda di tengah-tengah kami dalam hidup kami pada saat ini. Supaya kami memiliki pengharapan iman yang kuat dan tetap percaya akan setiap janji Tuhan dalam kehidupan kami. Terkhusus Tuhan, supaya kami memiliki iman dan pengharapan yang teguh ketika kami menghadapi badai kehidupan yang dapat mengombang-ambingkan iman percaya kami. Tetapi ketika kami menambatkan pengharapan kami, iman kami hanya kepada Tuhan, dan memohon perlindungan, pertolongan, dan kekuatan yang dari Tuhan, dan kami percaya akan setiap janji Tuhan, maka kami akan dimenangkan dari setiap pergumulan, dari setiap persoalan, apapun yang menjadi pergumulan kami pada saat ini. Maka Tuhan tolong kami, supaya kami dibebaskan, supaya beban kami diringankan, supaya apapun yang kami pikirkan boleh mendatangkan sukacita dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami, meninggalkan orang-orang yang datang berseru kepadamu. Maka biarkanlah kami Tuhan, untuk saat ini boleh menikmati segala berkat-Mu dalam kehidupan kami, melalui karya-karya ciptaan-Mu, lewat pekerjaan tangan kami, lewat orang-orang di sekitar kami, dan jadikan kami juga menjadi saluran berkat Tuhan, dan untuk mewartakan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami kepada orang-orang yang juga belum mengenal Tuhan, supaya mereka juga boleh diselamatkan dalam setiap pergumulan mereka. Pada hari ini juga Tuhan, berkati juga para jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, dalam setiap aktivitasnya, dalam setiap pergumulannya, dalam setiap apapun yang mereka pikirkan. Anak-anak mereka juga, kiranya Tuhan lindungi dimanapun mereka berada. Dan juga saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini menghadapi banyak pergumulan karena kehidupan ekonomi di tengah-tengah keluarga, karena penyakit yang tak kunjung juga sembuh. Maka berikan mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan mereka melalui iman, melalui pengharapan mereka yang teguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam setiap kelemahan kami juga, kami mau menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, supaya Tuhan menyempurnakan kami lewat anak-Mu Yesus Kristus yang memberikan kepada kami kesempurnaan hidup. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
kami mengucapkan kembali kepada kita semua, selamat beraktivitas bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.